Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi sepasang suami istri, hubungan suami istri tidak hanya memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga saja, namun juga mulia dan berpahala, sebab dilakukan dalam kondisi halal. Hubungan suami istri juga dapat menjadi perekat atau kunci rumah tangga yang bahagia dan menjadi hak bagi keduanya, yakni suami dan istri, agar lebih bahagia dan bersemangat ketika melakukan hubungan suami istri. Bagi yang sudah menikah, berikut adalah 15 pahala berhubungan suami istri menurut Islam. Semoga menjadi motivasi untuk terus dekat dengan pasangan kita. Yang pertama, dinilai sebagai sedekah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada hari yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karenanya, jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala." Yang kedua, membersihkan jiwa. Ukhrawi, alhamdulillah berkata tentang hukum suami tidak memberi nafkah batin pada istri. Maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan. Ketika aku selesai, maka aku ambil kertas dan aku tuangkan ilmu padanya. Mulai menulis karena jima dalam membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman. Yang ketiga, mendapatkan pahala sepanjang melangkah dalam keseharian. Dalam hadis diriwayatkan bahwa barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi. Dia berjalan dan tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa senda gurau, niscaya ia mendapatkan pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan sholat malam harinya. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang keempat, memenuhi hak suami istri. Dari Husain bin Mihsan, bahwasanya saudara perempuan dari bapaknya, yaitu bibinya, pernah mendatangi Rasulullah SAW karena ada suatu keperluan. Setelah menyelesaikan keperluan tersebut, Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah bersuami?" Ia menjawab, "Sudah." Beliau bertanya lagi, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya, kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya, karena suami merupakan surgamu dan nerakamu." Nabi SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya
padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka istri tetap tidak boleh menolak. Yang kelima, jalan ke surga. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar." Yang keenam, pahala seperti kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkurban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkurban seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti berkurban seekor kambing gibas. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, ia seperti berkurban seekor ayam." Yang ketujuh, didoakan malaikat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan memulai khutbah, malaikat hadir dan ikut mendengarkan zikir khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Jauh dari laknat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang dan pasti istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Membahagiakan diri. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Jika salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan tanpa sengaja, maka hendaknya ia mendatangi bersetubuh dengan istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu berupa syahwat yang terdapat pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. 10. Membuat hati sejuk. Dalam suatu hadis meriwayatkan, "Telah dijadikan kesenangan bagiku dari kehidupan dunia istri, wewangian, dan dijadikannya penyejuk mata dan hatiku di dalam sholat." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tabrani, Al-Baihaqi. 11. Pahala kasih sayang. Telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah. Beliau memberi peringatan dan nasihat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda, "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah, kalian memiliki hak atas istri kalian, dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Kau tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, hak istri atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka." Hadis riwayat At-Tirmizi. 13. Menjadi pasangan terbaik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya,
dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. 13. Pahala mengalir sepanjang waktu. Pahala akan terus mengalir bagi suami-suami yang berhubungan badan, sebab hubungan badan memberi kebahagiaan. Selain itu, kebahagiaan yang diberikan tersebut akan membuat pahala terus mengalir untuk keduanya, sehingga kasih sayang antara keduanya selalu meningkat dan jauh dari permasalahan rumah tangga. 14. Melakukan hubungan suami istri juga akan menjauhkan dari keburukan seperti zina mata, zina hati, dan sebagainya. Hal itu dikarenakan apa yang diinginkan telah dipenuhi oleh pasangan atau suami dan istrinya, sehingga mereka tidak membutuhkan hal lain dari luar untuk merasa bahagia. Cukup dengan istri atau suaminya saja. 15. Jauhkan diri dari maksiat yang dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa. Bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Hai sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga ini menjadi wawasan berkualitas dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kedekatan dan kasih sayang dengan suami istri, sehingga dapat menjadikan hal tersebut sebagai pahala dan mencegah maksiat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.